Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Bu Ambar Eko Junia. Zunia Tiningsih, koordinator bimbingan konseling SMA 1 Demak. Ya. Sudah jadi guru BK berapa tahun, Bu Ambar? Pengangkatan saya 98. 98. Ya, jadi Langsung ke SMA 1 Demak. sebelumnya di SMP Negeri 1 Karanganyar. SMP 1 Negeri 1 Karanganyar Demak Ya, atau Demak. Oh, Demak. Ya, Jadi BK juga. BK juga. Ah. Kemudian mutasi di SMA 1 Cawu 3 tahun 2001. Dulu masih menggunakan Masih istilah Cawu, cawu ya, ya, cawu jadi 1, cawu 2, 3 di SMA 1 Demak. Ya. Tahun Tahun 2001. 1. Pun juga pada bidang studi yang sama. Tetap. BK. Karena memang latar belakang pendidikannya dari bimbingan konseling. Konseling. Jadi sudah relatif lama ya di BK tahun khususnya di SMA 1 ya, 2001 hingga 2000. 22. Yang berapa tahun ini di SMA 1 Demak kalau interval waktunya? 2001 ke 2022. Banyak tahun lah kira-kira sudah 19 ya, saking lamanya jadi lupa waktunya sehingga mau mendekati pensiun juga mungkin sudah lupa atau sudah masih lama pensiunnya? 6 tahun lagi. Oh, 6 tahun lagi pensiun. Itu ya maksudnya masih apa ya? Cukup relatif lama 6 tahun itu. Nah, kalau dirasakan cepat itu, Pak. Oh, dirasakan Waktu cepat. itu kan berjalan cepat Iya, sekali. Iya. Dan saat ini dapat amanah sebagai koordinator BK. Alhamdulillah saat ini masih menjadi koordinator BK. Nah, untuk kaitannya dengan karena tugas BK itu mungkin kan dari dulu sekarang dan mungkin saat ini kan berbeda ya, mulai tahun dulu mungkin waktu di SMP kemudian sekarang kan selalu bertransformasi karena ilmu pengetahuan akademiknya kan gitu Bu ya, karena Tupoksinya sama, Pak. tupoksinya Tetap, sama, ya, tapi kan dulu kan ada istilahnya nama BP, ya, sekarang itu namanya hanya istilah BK kan gitu. bimbingan penyuluhan kalau dulu, kalau sekarang kan bimbingan konseling. Tapi tupoksinya tetap BK, jadi kita lebih fokusnya ke konseling. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kami dari BK sudah diberi kesempatan pada hari ini untuk setidaknya menyampaikan apa itu tentang gaya belajar. Oh, gaya belajar ya. Karena memang ya konseling dengan siswa itu ya tidak hanya gaya belajar sebenarnya secara lengkap sebenarnya. Namun pemirsa podcast kali ini kita akan lebih sedikit tarik dalam spesifik temanya adalah gaya belajar. Sebab kita ketahui bahwa salah satu instrumen kesuksesan guru di dalam melakukan proses pembelajaran itu adalah efektivitas metode yang digunakan. Untuk mengetahui metode maka kita harus tahu gaya belajar. Ini tepat ini kita mengundang narasumber yang lumayan kapabel dan punya kapasitas ini. Amin. Ya, karena sudah malang melintang kaitannya dengan dunia BK gitu ya. Nah, Bu, ini kaitannya itu dengan gaya belajar siswa. Itu ya, bukan gaya mengajar guru. Jadi beda gaya belajar siswa dengan gaya mengajar guru. Nah, jadi gaya belajar di sini yang dimaksud itu cara siswa belajar, cara yang disukai siswa belajar itu yang bagaimana? Itu yang dimaksud gaya belajar di sini. Nah, kalau gaya mengajar kan berarti ke gurunya ya, cenderung ke bagaimana guru itu menyampaikan materi. Nah, diharapkan dengan kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Berarti artinya ya adanya gaya belajar pasti harus diimbangi dengan gaya mengajar juga, sama-sama gaya depannya kan gitu ya. Ya. Kalau gayanya sudah sinkron, nyambung ya tentunya akan mencapai klimaks yang positif kan gitu Bu ya. Lebih baik dari yang sudah baik. Nah, kualitasnya akan semakin meningkat dan seterusnya gitu. Itu kira-kira. Nah, yang sebenarnya kalau kita bicara gaya belajar ini kan sebenarnya sudah sejak dulu Bu ya. Sejak dulu ada. Sejak dulu misalnya semenjak dia di dunia sekolah pasti ada gaya belajar. Namun ternyata di dalam platform Merdeka Belajar yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, ini salah satunya adalah selalu menitik beratkan pada asesmen siswa yang kemudian kita bisa mengetahui gaya belajar. Bagaimana sih Bu untuk mengetahui dan strategi sekolah atau Bapak Ibu guru untuk mengetahui gaya belajar anak itu sendiri? Untuk
SMA Negeri 1 Demak khususnya, itu pada tahun ini kan tahun di mana kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, jadi di situ kemarin salah satu indikator dalam pembelajarannya untuk kurikulum Merdeka itu di gaya belajar. Jadi ada gaya belajar siswa yang sebagai salah satu indikator untuk pembentukan kelas gitu. Nah, di SMA 1 Demak ini kemarin kita sudah mengadakan tes psikotes ya. Kita menggunakan pihak ketiga yang jelas. Nah, di situ item yang diminta oleh Bapak Kepala Sekolah itu dalam psikotes itu ada gaya belajarnya. Nah, terutama hasil nanti itu untuk pembentukan kelas, membentuk kelas. Membentuk kelas itu ya. Membentuk kelas. Jadi menurut saya pribadi ya, mungkin semoga mendekati benar Pak Solikin. Jadi Bapak Kepala Sekolah menginginkan bahwa bentukan kelas itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar di sini yang kita gunakan ada 3, jadi visual, auditori, dan kinestik. Visual yang dimaksud di sini kecenderungannya siswa itu dapat menerima pembelajaran dengan mudah kalau melihat. Jadi penggunaan indera penglihatan yang lebih fokusnya. Sedangkan ke auditori itu indera pendengarannya. Jadi indera pendengarannya. Sedangkan kinestik indera perasanya. Nah, kecenderungannya setiap siswa itu akan mempunyai tiga gaya belajar itu pastinya. Tetapi kecenderungannya lebih dominan kemana lebih gitu? Dominan kemana itu dari hasil psikotes kemarin kemudian kita bentuk kelas. Jadi misalkan kemarin siswa yang kecenderungannya auditori atau visual itu misalkan dari jalur prestasi itu kita urutkan ranking nilai. Kemarin kan ada masuk juga ada nilai 5 semester rapot ya di itu dari SMP atau MTS-nya ya. Itu kita peringkat kemudian kita bagi rata ke kelas karena Bapak menginginkan Bapak Kepala Sekolah menginginkan semua rata. Jadi peringkat yang tertinggi itu terbagi ke 12 kelas, peringkat tengah juga terbagi, peringkat nilai yang ada di bawah itu juga terbagi rata untuk hasil nilai. Semua kan proses, belum tentu juga nilai yang di bawah tiba-tiba terus di bawah itu kan belum tentu. Iya, jadi pasti namanya proses itu ada perubahannya. Nah, untuk sementara ini kemarin pembagian kelasnya kan melalui 12 kelas itu bisa terbagi kebetulan saja hasilnya itu 4 auditori, 4 visual, dan 4 kinestik, Pak Rojak. Nah, harapannya itu Bapak Ibu guru yang tadi gaya mengajarnya, itu kalau misalkan visual, jadi kan anak cenderung ke melihat ya, lebih suka melihat. Itu diharapkan cenderung banyak menggunakan PPT. Atau narasi-narasi yang dibangun, peraga, animasinya, ya benar gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apa terus harus seperti itu terus, enggak lah, bisa juga beliau sesekali beliau bercerita dengan jadi anak itu kecenderungannya memang dominannya memang visual, tetapi mereka juga bisa untuk mendengarkan atau untuk yang kinestiknya karena mapelnya kan ada 17 Pak Rizal. Lah kemudian kalau dia mapel menari kan dia harus memperagakan juga, kinestiknya harus dipakai. Olahraga dia harus praktek. Seni lukis dia harus melukis. Kemudian kalau matematika dia harus menggabungkan itu visual dan auditori, mendengarkan dan dia melibat papan tulis, Bapak Ibu guru menjelaskan dengan angka-angka gitu. Jadi itu secara garis besarnya itu. Nah, tadi Bu Ambar menyampaikan bahwa hampir setiap siswa itu punya gaya belajar 3 tadi. Ketiga-tiganya, hanya condong kemana kan gitu ya. Dominannya kemana, iya. Pertanyaan saya Bu Ambar, apakah hanya 3 gaya belajar ini yang dimiliki oleh masing-masing siswa?
Artinya semenjak dia sekolah, atau mungkin ada gaya belajar yang lain atau bagaimana? Jadi ada yang siswa itu mempunyai gaya belajar yang lain dalam arti gabungan antara visual dan auditori. Jadi waktu-waktu kalau siswa belajar itu kan kadang-kadang berbeda-beda juga. Ya, karena apa? Manusia kodratnya kita dilahirkan itu kan tetap berbeda, akan berbeda sifat, berbeda sifat, kebiasaan, kemudian watak itu ya bawaan karakter ya. Jadi kebiasaan habitnya juga akan berbeda, lingkungan yang memengaruhi. Meskipun anak itu terlahir kembar di dalam satu kelas juga akan berbeda kebutuhannya. Nah, jadi akan berbeda-beda juga dia menentukan saat belajarnya dia, meskipun dia menyukai gaya belajar yang katakanlah auditori, dia lebih suka auditori, tapi waktu belajarnya dia tidak bisa saat sore. Mungkin dia siswa itu akan lebih penyerapan belajarnya akan lebih terserap dengan baik kalau di dini hari atau di pagi hari setelah bangun tidur. Masing-masing anak juga punya karakter untuk saat belajarnya itu berbeda-beda juga dengan gaya belajar yang beda. Nah, kalau di SMA kita tadi kan sebagai dasar salah satunya adalah pembentukan kelas. Iya. Nah, kalau sudah diketahui gaya belajar anak, misalnya tadi kan Ibu menyampaikan ada 4 kelas audio, 4 kelas visual. Nah, awal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru setelah kita mengetahui bahwa kelas ini adalah kelas condongnya adalah ke condong audio atau condongnya adalah ke condong visual, apakah Bapak Ibu guru boleh melakukan asesmen atau identifikasi lagi kaitannya dengan gaya belajar secara mandiri? Misalnya Bapak Ibu ngajar, saya coba melakukan proses interview awal kepada anak. Mas, hobimu apa? Bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Bisa? Iya, bisa. Karena kan yang namanya psikotes itu juga dilaksanakan sekarang. Kemudian misalkan katakanlah Pak Rojak atau saya sekarang diadakan psikotes, kemudian Sabtu bulan lagi diadakan psikotes, hasilnya juga akan berbeda. Bisa juga sama, bisa juga berbeda. Karena apa? Kita kan berkembang, kita jadi tahu banyak faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut ya. Anak yang pernah melakukan psikotes di SMP dengan yang sama sekali belum pernah melakukan psikotes ya, hasilnya juga berbeda. Berarti bisa dikatakan kalau kelas tersebut tadi misalnya ada 4 kelas condong ke audionya, bisa jadi nanti kalau ada tes psikotes berikutnya bisa jadi berubah. 1 tahun kemudian bisa juga berubah, karena kan lingkungan memengaruhi Pak Rojak, lingkungan anak. Lingkungan apa yang paling dominan Ibu? Kalau paling dominan, kalau menurut saya pribadi sih lingkungan keluarga, dukungan dari keluarga, karena waktu untuk di sekolah itu kan memang waktu belajar. Waktu belajar anak di sekolah dari jam 7 sampai jam 15.30 itu kan di sekolahan. Kemudian itu cenderung kan dia akan mendengarkan, dia akan melihat, mengamati, dia akan belajar seperti itu. Tapi setelah itu di rumah dia akan mengulang pembelajarannya kan dari dia sendiri, dari siswa itu sendiri. Artinya pendalaman materinya kan motivasi dari anak, dukungan dari lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan keluarga yang paling mendukung, karena setelah jam itu kan sampai pagi lagi sudah lingkungan di keluarga itu ya. Meskipun ada juga pengaruh yang lebih kuat tuh lingkungan circle teman. Circle teman sangat mempengaruhi. Teman sebaya itu ya. Grupnya, komunitasnya, circle-nya kalau bahasa anak-anak sekarang circle-nya. Nah, itu sangat mengaruhi. Kalau circle-nya ini ayo sinau, ayo les, oke, ini akan termotivasi. Anak yang malas pun akan termotivasi. Jadi circle itu penentu. Kalau anak ini yuk kucingan sih, yo oke, dia mau kucingan dulu, nanti
termotivasinya setelah coachingan di rumah nanti sudah capek dari jam 7 sampai setengah 4 pulang sekolah ndak pulang karena les atau dan sebagainya. Kebutuhan masing-masing siswa kan berbeda. Atau ini tongkrong bareng atau habis maghrib keluar tongkrong bareng, itu kan mempengaruhi. Anak-anak sekarang kan beda dengan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman dulu, zaman kita itu kan kita disuruh orang tua, nggih sendika dawuhnya ada. Kalau sekarang kan tidak, banyak alasan. Dan itu juga alasan mendukung. Dia mau katanya mau les, meskipun nanti saat sudah keluar rumah lesnya terlambat, tongkrong dulu dan sebagainya. Itu pengaruh dari individu yang cenderung belajar itu. Individu, motivasi dari lingkungannya. Jadi bisa saya katakan berarti gaya belajar anak itu sifatnya dinamis berarti ya, kalau saya melihat dan mengamati apa yang jenengan sampaikan. Dinamis maksudnya dinamis itu berubah. Kalau gaya belajar tadi misalnya harus paling tidak 1 tahun, pasti berubah atau 3 bulan atau tadi saya katakan bisa berubah. Ya, bisa berubah itu bisa karena tidak. lingkungannya, bisa tidak. Jadi namanya dinamis berarti kan ada perubahan. Ya enggak toh Pak Royak. Dalam arti gini, bisa berubah itu dalam arti tidak terus dia senangnya tadinya visual tiba-tiba dia jadi auditori. Ya, karena kalau dia sudah senangnya itu mendengarkan. Kalau dia apa-apa mendengarkan tuh dia lebih bisa. Tidak terjadi potensi perubahan misalnya dia yang besar langsung berubah total tidak. Iya. Tetapi dominannya tadi mungkin yang tadinya 80% tadi dia suka mendengarkan mungkin menjadi 75, tapi tetap masih dominan. Lebih condong ke audio atau visualnya itu. Iya. Nah, untuk ini berarti kalau di SMA 1 Demak sendiri boleh tanya Bu, kaitannya dengan apakah nanti yang ada psikotes ini kan baru kelas 10. Karena kelas 11 12 kan pakai kurikulum 2013 darurat kan gitu. Bukan pakai ini. Nah, ada enggak nanti wacana kelas 11 yang kelas 10 ini ada psikotes ulang? Kelas 10 ini? Iya, kan naik ke kelas 11 misalnya 1 tahun untuk mengetahui gaya belajar, apakah indeksnya itu condongnya semakin naik atau semakin turun dan seterusnya. Barangkali misalnya rekomendasi BK, kan nanti kan kebijakan kepada sekolah tentunya kan gitu. Kemungkinannya kecil. Karena mungkin ya perubahannya itu misalkan anak-anak itu misalkan konseling. Jadi konseling kan dia sudah tahu, dia ada di auditori, dia karena saat konseling kan kelas 10 itu ada konseling wajib ya kalau untuk BK. Jadi tanpa terkecuali semua siswa pasti ketemu dengan BK-nya. Tinggal pengaturan guru BK masing-masing. Itu jadwalnya pasti gitu ya jadwalnya. Jadi untuk setiap kelas 10 itu ada konseling wajib. Jadi kita datangkan, kita ajak ngobrol sampai ke gaya belajar. Jadi hasil tes kan kita membacakan hasil tes anak-anak kan hasil psikotesmu. Oh ya gimana hasilnya kan yang bisa mendownload atau misalkan di print gitu ya untuk kita komunikasikan itu anak-anak sendiri. Nah, itu hasilnya kita komunikasikan. Kemudian ada di situ gaya belajar dan sebagainya. Kita sampaikan, kamu di sini termasuk gaya belajarmu, kamu lebih suka condong belajar sukanya ke melihat atau kamu mendengarkan gimana kan kita obrolkan. Nah, kalau memang selama ia mengiyakan berarti kan 80 100 hampirlah. Berarti prosentasenya seperti itu. Berarti selanjutnya hanya di awal masuk pembentukan kelas, selanjutnya berarti dikawal tidak akan oleh ada. BK Iya, gitu ya. Kami tetap mengawal untuk seandainya ternyata setelah berjalan saya ternyata dominan. Jadi ada dominannya memang terpaut intervalnya hanya sedikit. Kemudian enggak Bu, saya lebih suka kalau saya mendengarkan daripada saya melihat gitu tuh. Saya lebih suka mendengarkan tuh menurut saya lebih cepat saya menangkap guru menjelaskan. Nah, itu mungkin nanti saat peralihan di kelas 11 nanti mungkin peran dan rekomendasi BK. Ya, begitu. Tidak ke pihak ketiga lagi. Ya, tidak. Karena cukup bayar sekali. Pihak ketiga ya. Oh ya. Kalau BK kan. Iya. Tapi kalau memang sudah diprogramkan 1 tahun kan saat ini sudah bisa diusulkan ke sekolah kan itu ya. Ya. Ini Bu, tadi ada 3 ya, gaya belajar audio, visual dan kinestetik. Mungkin Bu Ambar bisa tidak menjelaskan karakter secara spesifik audio itu bagaimana,
visual itu bagaimana, kinestetik yang seperti apa. Karena saya itu kan terus terang Bu, saya itu ngajar itu belum tahu anak ini sebenarnya itu condong kemana kan gitu toh. Barangkali ada penjelasan dari Ibu Ambar, pemirsa podcast bisa lebih paham karakter-karakter yang gaya belajar anak itu yang bagaimana. Tapi yang jelas Pak Rojak sudah tahu ya. Oh kelasku, kelas 10 1 itu misalkan visual atau auditori kan di daftar nama siswa sudah tertulis jelas itu. Oh kelas auditori, kelas di jurnal saya belum ada. Di jurnal, tapi makanya di presensi siswa Pak itu sudah. Nah, jadi di situ yang karakter khasnya ya, khasnya karakter atau khasnya yang audio dulu biar kita urut. Nah, yang audio dulu bagaimana? Audio itu kecenderungannya siswa lebih cenderung ke menggunakan indera pendengarannya. Jadi anak-anak yang suka mendengarkan, anak-anak di sini lebih suka musik. Dalam arti kerja kelompok. Nah, dia kan mendengarkan pendapat teman kayak gitu. Jadi gitu. jadi bentukan kerja kelompok itu lebih disukai oleh anak-anak audio. Contoh jadi, misalnya Bu mapel apa sejarah ya. Di bentuk kelompok silahkan untuk mempelajari dulu sejarah Joko Tingkir misalkan ya. Kemudian viralnya padahal itu ada beberapa juga yang protes itu, termasuk Gus Mafek gitu. Joko Tingkir itu jarang ya, masa dibuat lagu gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada teman yang sudah mempelajari, kemudian menyampaikan hasil diskusi itu. Jadi anak-anak auditori itu lebih suka karena setelah diskusi itu dia akan mendengarkan kan dari temannya, pendapat temannya, ya gitu. Jadi, nah itu anak-anak auditori. Termasuk mapel-mapel yang lain mapel yang lain matematika, fisika, kimia. Untuk bentukan kelompok. Iya, semua. Karena memang kelasnya kan berpacu pada kelas yang condong ke auditori ya, jadi mendengarkan. Meskipun tadi sudah saya sampaikan loh Pak, anak auditori juga membutuhkan juga, misalkan visual dia juga bisa menerima gitu. Jadi terus guru, lah apa aku nek neng kene ceramah terus kan ndak mungkin kan Pak. Dan pelajaran juga ada 17 mapel yang ada juga anak audio maupun anak di visual harus juga memerankan perasaannya, indera perasaannya, kinestetik. Contohnya pelajaran olahraga tadi sudah saya sampaikan di awal, olahraga, seni budaya, seni lukis. Nah, itu kan dia harus juga mempraktekkan. Itu tidak melihat siswa itu apakah pendiam atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya Bu ya? Tidak ada pengaruhnya, ya. Jadi anak pendiam itu kadang-kadang juga dia setelah diskusi, kalau dia memang orang audio akan banyak berpendapat, hanya banyak berbicara. Ya. Itu secara teori ya. Teori. Nah, Bu, gaya belajar. Boleh enggak Bapak Ibu guru itu menyampaikan ke anak, Mbak atau nama misalnya, kamu itu gaya belajar kamu itu audio, atau gaya belajar kamu itu visual, gaya belajar lebih condong ke kinestetik. Boleh enggak Bapak Ibu guru menyampaikan itu ke siswa? Ya boleh-boleh, anak kan tahu bahwa hasil tesnya seperti itu. Tetapi tadi hasil tes itu kan tes yang dimaksud tes psikotes tadi ya. Psikotes kan ada salah satu indikatornya, ada item-item yang akhirnya mengerucut untuk hasil gaya belajar itu. Jadi dari hasil dia tes itu seperti ini gaya belajarmu. Jadi kamu lebih suka belajar dengan cara kan itu. Nah ini soalnya tadi saya di awal, gaya belajar itu jika diketahui Bapak Ibu guru maka akan menentukan gaya mengajarnya gitu lah Bu. Iya. Jadi kan sama bisa jadi seperti itu kan, betul kan Pak Rojak? Betul. Nah, emang kan gaya belajar ya gaya mengajaran itu. Kalau belajar itu siswa, kalau gaya mengajar objeknya kan Bapak Ibu guru kan gitu. Nah, jadi ini lagi Pak Rojak. Kalau di SMA 1 kan karena tadi kita mengikuti kurikulum Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar itu di awal mungkin Pak Sol menghendaki kan pembentukannya sekolah melalui kepala sekolah. Oke ya. Menghendaki untuk pembentukan kelasnya dengan tadi tipe gaya belajar.
Karena di kita saya pun saat menyampaikan itu kan lebih selaku enak. koordinator BK maksudnya. Enggak, sebagai guru. Oh, sebagai guru, ya, ya. kan saya juga ada jam BK masuk BK, kelas iya. ya. Jadi itu pun juga kalau masuk ke kelas visual saya juga akan menyiapkan PPT misalkan. Meskipun materinya sama, materi sama, tetapi kalau di kelas audio saya ke ceramahnya, mungkin ya, lain itu ceramahnya, gitu metodenya, ya. Saya ke sana ceramah. Kalau di sini yang di visual menggunakan PPT kayak, ya. Jadi seperti itu mungkin yang dimaksud. Padahal nantinya kalau misalkan besok-besoknya, misalkan bisa juga bisa Bu Ambar kelas itu campuran. Oh, enggak apa-apa, campur itu bisa. Antara lebih condong ke audio, condong ke ya, visual, misalkan condong seperti ke yang dulu ya, seperti kelas sebelum bentukan seperti ini jadi kelas 11 dan kelas 12. Nah, di sini justru tuntutannya kepada kita sebagai pengajar, pendidik, iya, kreativitas kita itu tuntutannya jauh lebih tinggi karena kita harus anak-anak visual harus menerima dengan ini kan karena campur ya. Anak-anak kinestetik itu harus dengan perasaan merasakan, kemudian peragaan gitu, kemudian anak-anak yang visual itu harus dengan ceramah. Jadi kita harus kolaborasi itu supaya mereka bisa sama-sama mendapatkannya, mendapatkan yang terbaik bagi siswa. Nah, Bu, tidak terasa kita sudah hampir setengah jam ini, tadi jam 30 menit. Iya, tidak terasa karena kalau bicara gaya belajar itu asik gitu ya, karena identifikasi anak dan kelas. Nah, tadi ini Bu, sebelum kita akhiri, sejauh ini gaya belajar dan gaya mengajar anak di kelas 10 berdasarkan konseling dari BK bagaimana Bu? Sudah ada studi itu atau belum dari BK sendiri? Kalau dari kami sendiri, kami belum bisa untuk misalkan untuk penilaian untuk feedbacknya gitu ya, karena kan baru 1 bulan dan BK juga masuk kelasnya 1 bulannya baru sekali. Ya, minggu pertama. Sedangkan kemarin di kelas 10 maupun di kelas 12. Tetapi kemarin kami diberi kesempatan untuk kita masuk 3 minggu ya berturut-turut. Tetapi itu pun kan untuk himpunan data kita. Jadi kita kan butuh data, data peta siswa dan ya, jadi kami belum sampai masuk ke jauh konseling bagaimana hasilnya. Saya pun konseling di kelas 10 yang konseling wajib itu baru 16 siswa. Baru 16 siswa. Untuk kelas idealnya 10. Berapa Bu? Untuk mengetahui feedback anak betul-betul ternyata ya 1 semester lah. 1 semester itu ya. Sehingga kan nanti bisa semester lihat semua kira-kira kan ada deskripsinya gitu ya, narasinya kan gitu ya. Kan stakeholder sekolah juga dari Bapak Ibu guru juga, tidak hanya BK yang menentukan. Apa benar nih anak-anak yang di sini dikasih ceramah terus bagaimana potensi nilainya meningkat atau bagaimana. Kan seperti itu juga. Tidak menjadi tadi yang Pak Royak tanyakan apa kekhasannya tadi, baru 1 yang jadi kalau auditorium itu cenderung ke pendengaran, kalau visual tuh apa yang dilihat, kalau kinestetik tuh apa yang dirasakan atau apa yang dipraktekkan oleh tubuh anak itu. Iya. Berarti memang juga butuh kesiapan juga Bu ya, kesiapan sekolah. Misalnya tadi yang jenengan sampaikan bahwa kalau yang namanya menggunakan media PowerPoint atau animasi dan seterusnya atau alat peraga. Iya. Berarti kalau sekolah tidak punya sarana prasarana itu berarti harus memaksimalkan dan guru harus kreatif dari guru. Iya. Kalau alat peraga itu kan guru yang membuat dari kreativitas guru ya. Iya. Jadi kalau dulu kan ada ya di sini itu lomba guru membuat alat peraga seperti apa? Bu Ari ya waktu itu juara 1-nya. Itu kan pembuatan kalau tidak salah ya. Semoga maaf Bu Ari kalau salah. Itu kan dulu ada lomba, itu memotivasi inovasi. Makin memang Bu ya, semakin banyak guru yang kreatif kan akan semakin menentukan suksesnya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan hasilnya akhir pun juga akan luar biasa kalau memang gurunya kreatif. Tidak ada alasan tidak bisa atau tidak Bu. Tinggal ada kemauan, guru kreatif, insya Allah jalan. Gitu Bu ya. Amin. Iya. Di akhir sesi Bu, ada barangkali yang ingin disampaikan, closing statement yang ingin disampaikan pada pemirsa podcast khususnya? Untuk anak-anak khususnya kelas 10 ya yang kemarin sudah melakukan psikotes. Jadi kalian sudah tahu gaya belajarmu itu bagaimana.
Kalau yang belum tahu, coba kamu lihat hasil psikotes, karena hasil psikotes itu anak-anak sudah tahu, anak-anak sudah melalui HP sendiri. Jadi kalau yang belum konseling itu bisa menanyakan dengan guru BK-nya masing-masing. Apa sih hasil psikotesmu itu, membacanya bagaimana? Karena anak mungkin untuk membaca susah hasil psikotes itu. Jadi bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru BK kalian, khususnya untuk kelas 10. Dan gaya belajar, hari ini kita membahas dari gaya belajar anak-anakku. Tolong setelah kalian tahu cara belajar yang kamu sukai, kalau memang itu sesuai dengan kalian, tingkatkan prestasi kalian. Kalian sudah tahu bagaimana cara belajar yang baik. Mungkin itu Pak Roy. Ya, terima kasih. Sukses untuk kalian semua. Iya, satu kata Bu Ambar, podcast SMA 1 Demak bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Jadi mana? Apa ada banyak yang kurang? Nanti kalau kurang kan bisa minta tolong Bu Ambar untuk melengkapi kekurangannya. Luar biasanya ya, semakin inovasi, semakin ruangannya juga semakin bagus, tertata, dan narasumbernya juga sudah sampai ke Ibu Bupati juga. Iya. Jadi semakin majulah. Ya, terima kasih Bu Ambar untuk atas kesempatan waktu ngobrol-ngobrolnya. Barangkali nanti kita secara berseri kita nanti ngobrol dengan tema yang lain. Iya. Tema yang lain dengan Bu Ambar atau mungkin guru BK yang lain. Mungkin. Kalau saya mengharapkan untuk masukan ya, karena apa yang kita sampaikan itu karena kesempatannya BK untuk menyampaikan bimbingan itu 1 bulan sekali. Jadi kalau dibolehkan juga dari tim podcast SMA 1 apa yang mau kami sampaikan kaitannya dengan layanan BK SMA 1 mungkin 1 bulan sekali dari kami BK. Sudah nanti akan program gitu ya kita. Iya. Jadi informasi kan tidak harus melalui kelas, bisa juga nanti ya lewat, karena memang sekarang itu kan eranya era digital. Iya. Oke, ya. Terima kasih Bu Ambar atas waktu dan kesempatan hadir di ruang podcast ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin. Terima kasih. Demikian juga pemirsa podcast SMA 1 Demak pada kesempatan obrolan santai ini seputar gaya belajar siswa. Sehingga ketika Bapak Ibu guru mengetahui gaya belajar siswa, maka tentunya tindakan yang harus dilakukan adalah akan mengubah metode dan gaya mengajar Bapak Ibu sendiri sehingga terjadi komunikasi yang bagus, kemudian output dan kualitasnya akan semakin bagus pula pendidikannya. Mungkin itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.